Jadi saya kira pengalaman saya di Kementerian Keuangan 10 tahun, di Kementerian Agama 4 tahun, di BPKH 5 tahun, di beberapa kementerian, di bank juga, itu sangat, memberikan nilai tambah, Pak, ya. Tapi kalau di daerah yang di luar Jakarta seperti di UGM, mungkin bahkan di IPB, di ITB gitu ya, mungkin di UNER, di UNPAD gitu, itu memang harus ada dosen-dosen terapan yang mengajarkan ilmu-ilmu terapan. Belajar dari pengalaman Bapak di Ya, birokrasi, di beberapa tempat yang sangat strategis gitu. Apakah pengalaman itu bisa hmm, digunakan untuk empowering ya. output-output daripada program yang ada di tempat Bapak sekarang? Pak Anggito, menarik sekali nih Pak, kita bicara tentang bagaimana peran kebijakan fiskal. Dan Ya, saya ingat betul kita belajar dari beberapa ya, pengalaman negara ya, lain yang sudah punya istilahnya apa, Fiscal Policy Office ya ya, Pak ya, ya ya. waktu itu. Dan terus terang apa yang kita bayangkan BKF yang menjadi rumahnya Fiscal Policy Office itu Hmm, pada saat Pak Anggito kan kemudian memerge beberapa urusan yang berkaitan dengan hmm, international cooperation kan ya, juga ya, masuk. hmm, Dan itu menjadi sangat penting karena kadang-kadang dulu pada saat orang datang ke pertemuan internasional itu tanpa dibekali oleh hmm, analisis-analisis yang lebih lebih anu lah sophisticated lah hmm, katanya kan menghubungkan antara aspek ekonomi, aspek non ekonomi dan itu cukup dirasakan itu Pak. hmm. Tapi Pak itu dulu memasukkan international cooperation ya kerjasama luar negeri ke BKF itu dulu pertimbangannya apa Pak pada saat itu? Eee, Persis saya agak lupa ya, tapi waktu itu dengan Pak Agus Haryanto ya sebagai sekjen, saya ngomong-ngomong, "Pak, saya kan waktu sebagai staf ahli itu kan sering menjadi deputi ya, Pak, ya." Mhm. Eee, terus deputi, terus yang ngurus adalah mulai dari Pak siapa itu, Pak Pras sampai Bapak ya waktu Mhm itu ya. mhm mhm. Itu kan lebih ke administratif, Pak, ya. Administratif ya. Nah, sementara waktu itu kalau nggak salah trigger-nya itu G20, Pak. Mhm. G20 kan sudah mulai aktif ya, apalagi krisis waktu itu, sehingga tahun 2008 saya mengusulkan supaya apa namanya kerjasama internasional itu yang dipikirkan kan kontennya gitu Pak, Mhm mhm kontennya. Ya akhirnya disetujui sama menteri Pak ya, mhm. karena yang kita pikirkan konten dan kita ingin memainkan peran yang lebih signifikan. Dan kebetulan kan zaman saya itu sudah banyak anak-anak yang pulang dari luar negeri yang bahasa Inggrisnya sudah Bagus ya. bagus lah gitu dan membuat konten-konten. Jadi, lalu apa namanya, kerjasama luar negeri tidak hanya masalah kehadiran fisik, tapi juga, Mhm. kontribusi kita ya. Baik waktu itu kan saya ingat karena sebenarnya trigger-nya karena krisis Pak ya, lalu kan ASEAN Plus 3, lalu Mhm, ada betul. Chiang Mai Initiative Pak ya, kemudian ASEAN Plus 3, kemudian APEC sendiri, APEC nggak terlalu aktif ya, tapi G20 yang paling membuat kita cukup sibuk. Lalu kemudian kita memanfaatkan ADB dan Bank Dunia maupun IMF Pak ya sebagai lembaga multilateralnya gitu. Jadi sebetulnya peran kita menaik ya, tapi juga salah satunya karena Bu Menterinya kan dia Mhm mhm. apa perhatian dia kepada international apa namanya fora itu cukup Mhm. tinggi ya Cukup tinggi. dan kemudian beliau mau hadir ya pada waktu saya ingat sekali zaman menteri sebelumnya banyak sekali yang didelegasikan pada Betul, iya, sekjen iya, waktu sekjen. itu saya ingat ya. Dan Deputi itu didelegasikan pada Kepala Biro KLN waktu Iya, itu, ya. Bapak kan jadi Itu perjalanan dinas terus ke luar negeri iya itu. paspornya aja Tapi ekonomi ya. kelas ekonomi waktu itu. Itu Betul, Pak. berangkat sekali istirahatnya bisa seminggu, Pak, Oh ya. iya, luar biasa. Padahal sudah Apalagi kalau ke Amerika Latin itu, Pak. Wah, itu. saya pernah ke Brasil, tapi flatbed, Pak, bedanya, Pak. Wah, itulah bedanya. Itu memang Mr. AA itu merubah apa bisnis proses. Ya, ya. Ya, saya ingat waktu G20 yang paling sering, Pak, ya, waktu itu kita buat deklarasi itu, yang waktu krisis global 2018 ya, Pak. 2008, 2009 itu kan peran Indonesia kan kita jadi ketua chairman ya.
Chairman Working Group untuk Development Banks gitu. ADB dan bank waktu itu ADB menambah itu loh Pak, apa namanya capital apa itu namanya itu Pak, Iurannya lah. nah, iuran lah, modalnya nambah itu kan Indonesia kan jadi championnya Pak ya. Betul, Jadi betul. ya, Pak. Pak Anggito, terima kasih sekali Pak Saya Anggito. sama-sama. Itu one last thing Pak Anggito. Bapak kan sekarang kembali ke Bulak Sumur lagi. Ya. Kemudian memanage sebuah program yang cukup strategis di Ya, sana. ya. Belajar dari pengalaman Bapak di Ya. birokrasi, di beberapa tempat yang sangat strategis gitu. Apakah pengalaman itu bisa digunakan untuk empowering Ya. output daripada program yang ada di tempat Bapak sekarang? Pasti Pak, karena begini ya, kalau saya lihat education ya, education hari ini kan hampir semua mengarah kepada terapan Pak ya. Ya, terapan Pak. Bukan hanya di sekolah vokasi, tapi kalau Bapak lihat S2 itu kan semua udah terapan Pak ya. Maxi, MEP, kemudian nanti S3 kan semua praktis terapan Pak. Jadi kalau kalau programnya terapan maka membutuhkan dosen yang terapan juga yang punya pengalaman. Nah, terus terang saya melihat di UGM ini jarang sekali orang yang punya pengalaman pulang mengajar masih aktif gitu. Kalau di FEB mungkin ada Pak Ainun Naim gitu ya pengalaman. Tapi kan Pak Ainun kan di pendidikan bukan di ekonomi. Pak Madiasmo gitu ya. Nah, saya sendiri, kemudian siapa lagi yang mantan-mantan pejabat ya. Nah, di dunia pergunting itu membutuhkan orang seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, kalau di UI banyak Pak karena memang jarak ya, tidak terlalu panjang ya. Tapi kalau di daerah yang di luar Jakarta seperti di UGM, mungkin bahkan di IPB, di ITB gitu ya, mungkin di UNER, di Unpad gitu, itu memang harus ada dosen terapan yang mengajarkan ilmu-ilmu terapan. Dan ya saya terus terang saya harus akui saya sendiri karena sudah pengalaman di berbagai lembaga-lembaga terapan ya, lebih mudah Pak untuk menjelaskan gimana sih bekerjanya inflasi gitu ya, bagaimana bekerjanya fiskal gitu ya, bagaimana neraca perdagangan itu dalam praktek sehari-hari itu saya lebih bisa menjelaskan kepada mereka dan kita bisa memberikan contoh. Apalagi sekarang kan materi-materi pembelajaran kan cukup banyak Pak, di YouTube banyak, di media-media sosial juga banyak. Tapi yang paling penting saya lagi ya dosennya memang harus punya pengalaman Pak. Nah, kalau dulu kan dosen terbang atau dosen tamu ya Pak, tapi memang dosen itu harus ada di kampus Pak, karena dia harus berinteraksi dengan mahasiswa terus. Jadi saya kira pengalaman saya di Kementerian Keuangan 10 tahun, di Kementerian Agama 4 tahun, di BPKH 5 tahun, di beberapa kementerian, di bank juga, itu sangat memberikan nilai tambah Pak ya. Gitu Pak ya, mudah-mudahan itu mudah-mudahan banyak yang mengikuti itu Pak. Iya, saya kira. Itu kan menjadi istilahnya ilmu yang dipelajari itu bukan ilmu yang diawang-awang lagi. Iya. Ya, ngembang Pak ya. Jadi sudah down to the earth lah, betul-betul apa yang dilaksanakan. Ya, cuman masalahnya banyak yang teman-teman yang pulang kayaknya nggak kerasan gitu. Iya. Karena ya renumerasi, karena fasilitas gitu ya. Sudah merasa comfort di Jakarta, kembali ke kampus itu kan sendiri Pak. Iya. Kerja sendiri itu nggak biasa gitu. Terus akhirnya cari-cari ke Jakarta lagi gitu ya. Nah itu yang saya jarang sekali orang yang kayak saya jadi pejabat kembali Pak dan mau jadi pejabat gitu. Umumnya ya nggak mau gitu. Ya Pak Madiasmo mungkin dia nggak, udah cuman naruh tas aja di kampus. Tapi aktivitasnya tetap di Jakarta. Padahal sebenarnya kan nggak begitu. Harusnya yang sudah alumni itu ya kembali ke kampus karena itulah investasi masa depan yang harus didedikasikan setelah kita itu mengabdi di kementerian atau di lembaga di berbagai bidang ya. Ya, saya kira bagus sekali Pak Anggito. Mudah-mudahan program Pak Anggito betul-betul sesuai dengan harapan, menghasilkan anak-anak muda yang bukan saja tahu keilmuan tetapi juga tahu aplikasi daripada ilmu-ilmu tadi. Terima kasih Pak Anggito dan mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Amin. Dan menjalankan tugas dan amanah. Amin. Sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak juga sehat dan bisa memfungsikan BSPI lebih baik, memberi bagian dari katalisator kebijakan maupun membuat Bank Indonesia lebih kredibel dan lebih govern Pak ya. Gitu. Terima kasih Pak Anggito. Sobat, demikian
bincang-bincang saya dengan Pak Anggito Abimanyu, banyak insight yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda Kementerian Keuangan, bisa menambah wawasan dan menambah inspirasi bagaimana turut berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info. Terima kasih.